Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau luar biasa Tuhan. Yang percaya dan mau memuji Tuhan, mari semua katakan amin. Yang siap memuji Tuhan, mari tos kiri kanannya katakan ajaib Tuhan. Mari tos kiri kanannya katakan ajaib Tuhan. Haleluya, amin. Mari sungguh-sungguh memuji Tuhan, sebab Tuhan ajaib. Malu-malu memuji Tuhan. Saya di sini mau goyang tapi ya tidak ada yang goyang. Jadi aku mau percaya kita sekarang ini mau sungguh memuji Tuhan. Kita buat bulan Desember ini adalah bulan full senyum buat kita, amin. Untuk kalau tua saya yang mungkin nggak bisa lagi melompat nanti pas ajaib Kau Tuhan. Tuhan. Terus yang muda-mudi jangan mau kalah dong, oke? Mari kita angkat pujian kita sekali lagi. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan
firman Tuhan. Bila firman Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Saatnya kami akan dipenuhi dengan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bila Engkau memberkati hamba-Mu, bila apa yang perkataan dari mulut hamba-Mu merupakan respon daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kita mau katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalan. Amin Tuhan. Tetaplah di sisiku dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Pada hambanya takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi Kiranya segala puji, sembah, hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pada hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi memang hari yang khusus, di mana hari yang Engkau sendiri mengatakan ini adalah hari Sabat, hari pertemuan antara kami dengan Engkau secara pribadi. Hari di mana kami datang untuk mengucap syukur setelah apa yang sudah Engkau lakukan. Banyak hal, banyak perkara yang kami lalui, banyak persoalan yang tidak kami mengerti, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau juga adalah Bapa bagi kami yang mengasihi, dan kami percaya segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami,
semata-mata adalah untuk kebaikan kami. Pada hari ini Tuhan, biar kiranya terus Engkau berbicara, biar kiranya Engkau terus bekerja, Engkau memberikan kami semangat dan pengetahuan yang baru. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi seperti apa yang kami butuhkan. Sebab Engkau yang paling tahu permasalahan kami, sekalipun mungkin kami datang dengan segala kelemahan kami ataupun persoalan kami yang kami merasa begitu sukar dan sulit. Namun kami tahu Tuhan, bagi-Mu itu sangat-sangat mudah, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau berkuasa dan Engkau kenal kami, Engkau memanggil kami dengan nama kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Tentunya saya mengucapkan selamat kita memasuki tahun yang baru, tahun 2024, dan hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan pertama juga ya. Seperti biasa kita akan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Bagaimana setelah engkau menghirup udara segar di tahun 2024, kau sudah lewati tahun 2023, banyak kenangan, ada kenangan pahit, ada kenangan yang menggemeskan, ada kenangan yang bikin bikin tertawa, lucu, ada juga kenangan pahit, kenangan manis, dan itu semua sudah berlalu. Kita sudah bisa melewatinya. Banyak persoalan, banyak juga masalah, semuanya sudah kita lewati karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini kalau kita masih ada, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu masih terus akan memimpin kita. Dia bukan hanya mengendalikan dunia ini, tapi Dia juga pegang kendali atas hidup kita. Kita aman kalau kita berada di dalam tangan yang kuat, di dalam tangan Tuhan, tangan yang mengasihi kita. Oke Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita mau berbicara bagaimana kemajuan teknologi yang serba cepat, bagaimana sesuatu itu bergerak dengan begitu cepat, teknologi juga. Kalau kita bisa melihat saluran-saluran televisi yang digital sekarang, begitu banyak channel-channelnya. Saudara tinggal pilih saja. Apalagi radio juga begitu. Ya, begitu banyak channel-channel berbagai-bagai acara. Kalau kurang puas juga masih ada media lain ya. Ada TV swasta, TV saluran yang berbayar, ada juga dari sosmed juga, dari YouTube dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah saluran-saluran yang tersedia bagi kita untuk yang bisa kita lihat. Nah, sebenarnya apa sih yang kita lihat? Kalau engkau biasa melihat saluran-saluran yang isinya adalah berita-berita tentang kekecewaan, atau frekuensi atau channel-channel yang isinya tentang pertikaian, dendam, yang isinya tentang sakit hati, atau engkau membuka frekuensi atau channel-channel tentang prediksi ekonomi yang menyatakan tahun 2024 ini masih banyak tanda tanya, belum menggeliat pula, dan disertai juga mulai
musim penghujan, atau mungkin kau buka juga channel-channel di mana iklim suhu politik menjelang pemilu, atau engkau buka channel-channel yang kejahatan-kejahatan, itu semua channel-channel itu, frekuensi itu akan membuat saudara menjadi terbawa ke dalamnya. Terkadang membuat kita menjadi pesimis, terkadang membuat kita menjadi tidak bersemangat karena prediksi-prediksi. Terkadang membuat kita menjadi ikut-ikutan sakit hati karena channelnya channel sakit hati. Terkadang membuat kita juga jadi ikut menangis karena channelnya tentang KDRT. Atau terkadang kita juga ikut menjadi putus asa karena channelnya cerita-cerita tentang putus asa. Nah, Bapak Ibu, sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang ditawarkan oleh dunia melalui teknologi, melalui frekuensi, melalui channel-channel yang bisa kita tonton. Tetapi berbeda dengan channelnya Tuhan, berbeda dengan frekuensinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau engkau terbawa oleh hal-hal yang dunia itu, ya, yang membuat engkau menjadi tertekan, membuat engkau menjadi tidak bisa bergerak, membuat engkau menjadi putus asa, saya sarankan, saya sarankan, ubahlah channelmu, gantilah frekuensimu. Nggak cocok kamu dengan frekuensi itu. Kenapa? Frekuensi ini tidak membuat engkau menjadi bergembira. Frekuensi itu tidak membuat engkau menjadi punya pengharapan, karena isinya adalah sesuatu yang membuat engkau tertekan. Saya sarankan engkau ganti channel. Gantilah dengan channelnya Tuhan. Gantilah dengan frekuensinya Tuhan. Kau puter gelombangnya. Kalau ibarat radio begitu ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, bagaimana caranya supaya engkau berubah? Engkau tidak lagi mendengar atau tidak lagi ada di saluran dunia ini. Mari kita lihat caranya. Pertama ya adalah kendalikan pintu pikiranmu, karena begitu engkau melihat lalu pikiran itu sangat berpengaruh. Jadi hal pertama, kendalikanlah pintu pikiranmu. Oke, mari kita baca Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi saluranmu, channelmu, frekuensimu adalah frekuensi kesusahan, kau robah jadi frekuensi berkat. Engkau robah menjadi frekuensi yang menyenangkan, sebab semuanya itu masuk melalui pikiran kita. Itu adalah pintunya. Jadi kita katakan, kendalikan pintu pikiranmu. Jadi channel apa, frekuensi apa yang akan masuk, itu harus kau kendalikan. Yesus berkata, akulah pintu. Jadi biar kiranya pintu pikiran kita adalah Yesus. Dan Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan keluar dan masuk menemukan padang rumput. Ini adalah channel kemenangan. Ini adalah frekuensi kemenangan, bukan frekuensi yang bikin engkau jadi capek, engkau bikin jadi lesu, engkau jadi putus asa. Karena Injil adalah berita baik. Kalau pintu pikiran kita adalah Yesus, Yesus berkata, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Artinya jalan keselamatan itu adalah melalui Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi bukankah kita masih di dunia ini, bukan? Kita masih perlu makan, kita masih perlu cosengli, kita masih perlu kuliah, sekolah untuk pendidikan bagi engkau yang masih muda. Kita masih membina rumah tangga. Ya, itu sebabnya Yesus pun berkata,
Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Artinya padang rumput itu adalah hal-hal yang jasmani, yang engkau butuhkan, yang engkau pelihara. Itu sebabnya di tahun yang baru, tahun 2024 ini, biar kiranya pintu pikiran kita adalah Yesus Kristus yang menjamin keselamatan kita, dan juga yang akan yang menyediakan rumput yang hijau. Artinya dia juga yang akan menolong kita ketika mungkin engkau sedang berbisnis, atau mungkin ketika engkau sedang berusaha, berniaga, berdagangkah, atau mungkin engkau sedang kuliah yang muda-muda, atau mungkin apapun aktivitasmu, biar kiranya Yesus yang ikut ambil alih, yang menyediakan rumput hijau dalam tanda petik. Artinya rezekimu juga dipikirkan oleh Allah kita. Artinya dia bukan cuma menyediakan untuk suatu kekekalan, tetapi di dalam dunia ini pun dia juga peduli kepada setiap kita, umatnya yang percaya, yang berharap dan bersandar kepadanya. Itu sebabnya saya katakan, nomor satu adalah kendalikan pintu pikiranmu. Halo, ya jangan lagi pikir-pikirkan yang cuman buang-buang waktu. Jangan lagi pikir-pikiran yang gak pasti, yang bikin engkau jadi stres, yang bikin engkau jadi putus asa. Karena Yesus berkata, akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, dia akan selamat, dia keluar masuk dengan sukacita, karena dia akan menemukan padang rumput. Oke, Bapak Ibu, sudah kita lanjutkan ya. Bagaimana caranya untuk kita merubah channel yang tadi bikin sedih, channel yang bikin susah itu menjadi channel yang penuh dengan sukacita dan kemenangan. Kalau yang pertama tadi, kendalikan pintu pikiranmu. Yang kedua, latih pendengaranmu. Latih pendengaran melalui telingamu. Kenapa begitu? Karena selain dilihat, tetapi telinga mendengar informasi-informasi, kabar-kabar yang masuk itu melalui telinga kita. Oleh sebab itu telinga kita pun harus difilter juga, harus dilatih. Ya, mari kita baca di dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang kita baca tadi adalah sesuatu yang Tuhan sendiri berkata, berjanji demi langit dan bumi, bahwa kita diberikan kebebasan, diberikan hak kewenangan untuk memilih. Jadi seperti yang tadi kita katakan, kita harus melatih telinga kita, karena informasi apapun bisa masuk. Namun kita harus melatih untuk memfilter, untuk mengizinkan hanya berita-berita yang baik, hanya berita-berita yang penuh dengan sukacita, berita-berita yang memberikan kita semangat. Jadi kalau selama ini engkau hanya mendengar berita-berita yang sifatnya negatif, atau engkau dengar berita hari ini prediksi tidak baik, lalu kau terpengaruh dan terbawa seakan-akan sepanjang hari itu engkau tidak baik aja gitu ya. Itu seperti itu. Robah, apa yang kau dengar harus yang baik, sebab firman Tuhan berkata, engkau diberikan kesempatan untuk memilih antara kehidupan dan kematian. Kalau engkau ambil berita-berita yang tidak baik, kau ambil berita-berita yang membuat engkau tertekan, yang berkata bahwa engkau tidak akan bisa,
yang berkata bahwa engkau itu cuman sebegitu doang, yang berkata engkau itu tidak mampu, yang berkata udah nasibmu begitu, takdir. Nah, engkau akan jadilah seperti itu. Tetapi dikatakan engkau pilih antara kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dalam tanda kutip, ya, seperti tadi yang Yesus katakan, hidup dan keluar masuk mendapatkan padang rumput. Artinya hidup dalam tanda kutip itu serba di dalam berkatnya Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan, dan bukan cuman engkau, kata firman Tuhan tadi, tetapi bersama keturunanmu. Sebab kalau engkau hidup, tentu engkau akan menyampaikan berita hidup itu kepada keluargamu. Engkau akan sampaikan berita baik itu, sehingga mereka pun mendapat kebaikan Tuhan. Mereka pun mendapat sukacita itu. Jadi pilihan itu jangan sampai salah pilih ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti tadi saya katakan, channelnya itu channel TV atau channel radio atau frekuensinya itu jangan sampai salah pilih. Ya, engkau yang memilih, Tuhan memberikan kesempatan. Jadi latihlah telingamu. Ya. Jadi lanjutkan lagi, bagaimana caranya supaya kita bisa pindah dari channel yang bikin kesel, channel yang bikin kita tertekan, channel yang bikin kita jadi lelah. Bagaimana caranya? Kalau tadi adalah pikiranmu harus melalui Yesus. Yang kedua, latihlah telingamu. Yang terakhir, kita ketahui bagaimana caranya. Kita baca Mazmur. Mazmur pasal 1 mulai ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang ketiga kira-kira apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang ketiga adalah jagalah pikiranmu. Jadi bukan cuma telinganya, tapi apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau rencanakan di tahun yang baru ini, di dalam memasuki tahun 2024 ini. Apa kira-kira planningmu? Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, supaya engkau berhasil, supaya engkau tetap hijau seperti pohon, supaya engkau kemanapun engkau pergi dalam perlindungan Tuhan. Dikatakan, jagalah pikiranmu, yaitu mereka yang memikirkan tentang Taurat Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan, tentang teladan, tentang apapun yang diajarkan, yang dilakukan, itu harus juga dilatih dalam pikiran kita. Dengan demikian kita sudah merubah channel yang tadi, frekuensi yang kita jadi tertekan, channel yang membuat kita jadi putus asa, channel yang membuat kita jadi sakit hati, pahit, kepahitan. Kita rubah menjadi channel yang penuh dengan sukacita, channel yang berkemenangan, yaitu kita merubah caranya yang tadi itu ya. Yang pertama apa? Kristus harus pintunya. Yang kedua adalah telinga kita harus dilatih. Dan yang ketiga adalah jagalah pikiranmu. Jadi mereka yang memikirkan firman Tuhan, jadi tidak pikiran-pikiran yang negatif, tidak pikiran-pikiran balas dendam lagi, kita sudah memaafkan. Tidak pikiran-pikiran putus asa dan pahit lagi, tidak, kita sudah lupakan. Karena Kristus itu sudah bersama dengan kita. Dia akan memberikan engkau semangat yang baru. Dia tidak lagi membuat kita jadi depresi, tetapi dikatakan engkau akan berhasil. Yang memikirkan firman Tuhan, merenungkannya, engkau harus akan tetap menjadi selalu hijau daunmu ibarat pohonnya, dalam tanda kutip, engkau akan segar terus. Itulah yang
Tuhan inginkan ketika kita memasuki tahun 2024 ini. Ya, mungkin di tahun 2023 banyak hal-hal yang menyakitkan, tetapi semua itu sudah lewat. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Mari kita tata kembali tahun 2024 dengan semangat yang baru. Engkau akan sukses karena Tuhan bersama dengan kita. Channel-channel frekuensi yang gak bagus, liwatin, rubah channel itu. Hari ini katakan, Tuhan, channel aku, frekuensi kemenangan, frekuensi sukacita, frekuensi keberkatan, karena Engkau bersama dengan aku, dan aku juga akan melatih hidupku hidup bersama dengan Engkau. Oke, tetap semangat ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Saudara yang di rumah juga ikut bersama-sama ya. Kita perjamuan kudus yang pertama di awal tahun, di awal bulan ini. Oke, mari bersama-sama kita angkat pujian Dia Jama Segenap Hidupku. Jama segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan Yesus jama ku jadi. Kita angkat pujian ini biar kita rasakan Yesus jama kita. Dan beri damai di hatiku. Dia jama. Petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Dan damai di hatiku. Semua telah berubah. Katakan dia jama. Tuhan jama setiap kami hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Dan saat ini di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang mengasihi kami sepenuhnya. Dan Engkau membuktikan kasih-Mu, Engkau rela mati buat kami. Engkau katakan bahwa darah-Mu itu menyucikan kami.
dan bilur-bilur-Mu itu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami mohonkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, ketika mereka sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga air anggur ini, karena tidak ada penyucian tanpa penumpahan darah, dan Engkau darah anak domba, darah yang kudus, yang disucikan untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, membuat kami menjadi hidup baru di dalam Engkau. Oleh sebab itu kami pohonkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang minum anggur yang merupakan darah-Mu, maka darah-Mu mengampuni kehidupan kami, menjadikan kami menjadi baru, hidup bersama dengan Engkau untuk menerima segala kebaikan-Mu, bahkan jaminan untuk diselamatkan. Demikian pula roti ini Tuhan, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka ketika dia sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah engkau sembuh oleh karena Kristus sudah berkorban bagi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Di hatiku katakan dia jamah. Dia jamah. Ya Tuhan, jamah setiap kami. Iya Yesus. Saudara sudah dapat semua roti dan anggur ya? Kalau saudara sudah dapat, saudara pegang roti, engkau angkat tinggi-tinggi, engkau percaya ya, Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu, karena Tuhan ingin kita sehat.
Dia ingin kita bahagia bersama dengan Dia, dan bukan cuma diberkati, jadi berkat juga bagi orang lain ketika engkau sehat. Pegang roti ini, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kita pegang cawan, kita angkat tinggi dengan percaya. Ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita, agar kita memperoleh keselamatan bersama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Kita angkat hati kita, kita mengadah, lalu mengucap syukur buat apa yang sudah kita terima selama kita di dalam dunia ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan di surga. Suatu anugerah keselamatan yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita hari ini. Kita sembah Dia. Ya Tuhan, hati kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Sebab dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan-Mu? Jamah setiap kami, berikan kekuatan, berikan semangat yang baru. Apalagi yang lemah, yang lesu, yang berbeban berat, sebab Engkau sendiri berkata, mari kepadaku. Kami sujud, kami sembah Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku lemah, aku gagal, aku butuh Engkau. Yes. Dan Kau hadir di sini. Kau ada bersama dengan kami. Jamah Roh Kudus, jamah setiap kami. Penuhi dengan kuasa-Mu yang baru, dengan Roh-Mu yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Tuhan mengasihi-Mu. Dia kenal Engkau, Dia tidak tinggalkan. Dia selalu ada, Dia memberkati-Mu. Dia dengar, Dia jawab doa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami sembah, kami sembah. Tuhan, Kau ajaib, Kau ajaib, Kau ajaib. Kasih-Mu ajaib, pertolongan-Mu ajaib, penyertaan ajaib, kesembuhan yang Kau berikan juga ajaib. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengar, Kau lihat jeritan hati, Kau lihat air mata yang tertumpah karena mengasihi-Mu, karena mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Iman yang Kau berikan
seperti yang kau katakan, jadilah sebagaimana imanmu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yes. Kami sembah Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama, kasih-Mu masih sama, kuasa-Mu masih sama, mujizat-Mu masih ada. Itulah yang kami percayai, seperti yang Kau mau. Dan kami percaya, Ku percaya. Yang percaya, angkat pujian ini. Ya Tuhan, inilah hari perkenanan itu. Dengan iman, dengan percaya, katakan, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, ku percaya. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah kami, memberikan roh-Mu yang baru, memberikan kekuatan yang baru, sehingga kami menjadi imun, kami lebih kuat dalam menghadapi apapun yang harus kami hadapi, karena Engkau bersama dengan kami, dan semua itu merupakan jalan keselamatan yang besar yang Kau berikan kepada kami. Memberkati setiap kami saat ini, menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan semuanya menjadi kekuatan bagi kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat perjamuan kudus ini. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.
dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Enak guys, mantap guys. Ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Tuhan kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kaki